Oh, udah mulai. Halo galur seluruh dunia, gimana kabarnya? Kuliah udah mau masuk, udah siap ospek offline belum? Kali ini kita akan membahas film Sinister. Sinister adalah film horor supernatural tahun 2012 yang disutradarai oleh Scott Derrickson. Dibintangi oleh Ethan Hawke yang berperan sebagai penulis fiksi kriminal, Ellison Oswald, yang menemukan sebuah kotak berisikan film di lotengnya yang membuat keluarganya dalam keadaan bahaya. Film ini diproduksi atas kerjasama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya, dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 12 Oktober 2012 dan di Britania Raya pada tanggal 5 Oktober 2012. Sequelnya, Sinister 2, dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus 2015. Nah, setelah ini kita akan langsung membahas tentang sequel keduanya. Oke, makanya stay tune terus di channel Ungu Film, review film terhot bersama Fatimatus Solehot. Macam tak betul je budak ni. Scene diawali dengan rekaman film Super 8 yang menunjukkan sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang berdiri di bawah pohon. Sementara kepala mereka ditutupi kerudung dan simpul tali melingkari leher mereka. Seseorang yang tidak tampak di film menggergaji sepotong dahan yang berfungsi sebagai sebuah imbangan berat, dan ketika dahan itu jatuh, keempat orang tersebut tergantung dan tewas. Beberapa bulan kemudian, Ellison Oswald, seorang penulis kasus-kasus kriminalitas yang sedang kehilangan pamornya, berpindah ke rumah keluarga tersebut dengan istrinya Tracy dan kedua anak mereka, yaitu Ashley yang berumur 7 tahun, seorang seniman cilik yang diperbolehkan melukis di tembok kamarnya, dan Trevor yang berumur 12 tahun. Ashley yang sedang melukis di dinding kamarnya itu diminta Ellison untuk membantu mengangkat beberapa barang yang ada di luar, tetapi Ashley yang sebenarnya tidak ingin pindah itu tidak mau membantu mengangkati barang. Ellison membujuknya agar ia mau tetap tinggal di rumah itu dengan berkata bahwa mereka hanya sementara di rumah itu sampai buku yang ia tulis selesai. Kemudian di saat yang bersamaan, Ellison didatangi petugas kepolisian daerah setempat untuk memperingatkan Ellison tentang rumah yang akan ia tempati itu. Namun Ellison terlihat tidak peduli dan memilih tetap tinggal di rumah itu agar ia bisa menyelesaikan buku barunya. Hanya Ellison yang tahu bahwa rumah baru mereka adalah bekas TKP alias tempat kejadian perkara. Ellison bermaksud untuk menggunakan pembunuhan ini sebagai dasar untuk buku barunya, dan ia berharap penelitiannya bisa membeberkan nasib anggota keluarga yang menghilang setelah keluarga tewas digantung semua, yaitu si Stephanie. I love you 3000. Kemudian Ellison melihat pohon keramat yang di awal scene tadi di belakang rumahnya. Ellison menemukan sebuah kardus di loteng yang memuat sebuah proyektor dan beberapa gulungan film, dan semuanya diberi judul yang lazim seperti layaknya rekaman keluarga biasa. Pada malam harinya, Ellison menyempatkan untuk makan malam bersama dengan keluarganya sebelum ia kembali ke ruang kerjanya. Tracy mengingatkan peraturan lama kepada Ellison dan anak-anaknya agar jangan mengetahui apapun yang ayah mereka tulis dan selalu pastikan untuk mengunci ruang kerjanya. Sebelum Ellison pergi ke ruang kerjanya, ia menemui Tracy yang juga terlihat tidak suka dengan rumah itu dan memiliki firasat buruk, tetapi Ellison berusaha meyakinkan Tracy untuk tetap tinggal di rumah itu sampai ia selesai menulis buku barunya. Saat Ellison kembali menyusun hasil investigasi yang ia lakukan, Ellison lalu menonton film-film tersebut. Ternyata semuanya adalah film snuff yang menunjukkan adegan-adegan pembunuhan keluarga dalam beberapa cara. Diperlihatkan di mana adegan pembunuhan sekeluarga yang digantung di pohon keramat di belakang rumah tadi, dan anehnya salah satu anggota keluarga itu yaitu Stephanie menghilang secara misterius. Ellison memutuskan untuk keluar sebentar melihat pohon itu, lalu saat ia masuk ke dalam rumah, Ellison mendengar suara langkah kaki seseorang. Dan ketika ia mencari dari mana asal suara itu, ternyata itu adalah Ashley yang kesulitan mencari toilet. Kemudian setelah mengantar Ashley ke kamarnya, Ellison kembali menonton film itu lagi. Adegan kali ini adalah di mana sebuah keluarga yang sedang barbekyuan di pinggir danau, dan tiba-tiba dalam video itu terlihat keluarga itu tadi terikat di dalam mobil dan dibakar hidup-hidup. Ellison yang udah gak kuat lagi melihat kebrutalan itu langsung menelpon polisi. Tetapi tiba-tiba ia berubah pikiran dan langsung menutup telepon itu. Ellison ternyata memilih untuk melanjutkan investigasinya sendirian demi menyelesaikan buku yang akan ia tulis. Ellison kemudian berniat untuk ngedrakor, tapi film dokumentasi pembunuhan itu lebih menarik sehingga ia lanjut nonton film yang selanjutnya, yaitu Pool Party 66. Namun ketika Ellison baru memutar film itu, tiba-tiba ia mendengar suara gerasak-gerusuk dari luar kantornya dan ia memutuskan untuk memeriksa keluar. Setelah diperiksa, Ellison melihat sebuah kardus yang bergerak-gerak sendiri, dan setelah dilihat lebih dekat, tiba-tiba Trevor keluar dari kardus itu sambil berteriak. Ternyata Trevor memiliki riwayat sleepwalking, dan semenjak kepindahan mereka ke rumah itu, Trevor jadi sering kambuh.
Esok paginya, Trevor dan Ashley sarapan dan bersiap pergi ke sekolah baru mereka dan diantar oleh Tracy. Allison kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Ia menonton potongan film yang belum sempat ia tonton kemarin malam, yaitu Pool Party. Pola pembunuhannya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan mengikat korban, kemudian dieksekusi dan salah satu anggota keluarga menghilang. Namun pada film ini, Allison melihat sesosok mengerikan yang ada di tengah-tengah film dan membuatnya terkejut. Akhirnya Allison menyadari bahwa tokoh ini selalu memandang pembunuhan dari satu sudut di setiap film, dan ada sebuah simbol aneh yang digambar. Saat Allison memperhatikan sosok misterius itu, tiba-tiba pemutar film itu terbakar. Allison kemudian mencari info di Google bagaimana caranya hidup tanpa menjadi sad boy. Salah. Bagaimana cara membenarkan klip film yang rusak. Kemudian setelah Allison berhasil menyatukan klip film yang rusak, ia memutar video itu dan melihat lagi sosok misterius tadi, tetapi Allison tidak mendapatkan gambar yang jelas. Kemudian terdengar suara Tracy dan Trevor yang sedang ngobrol santuy. Go to your room, Trevor, and I don't want to see you again until dinner. Tell him what you drew. I drew a tree with 4 people hanging from it. Ternyata Trevor menggambar kejadian penggantungan keluarga di pohon keramat itu dengan spidol permanen di kelasnya. Kemudian Tracy dan Allison berdebat karena hal tersebut. Tracy meminta Allison untuk tidak usah melanjutkan bukunya itu lagi dan kembali ke rumah lama mereka. Tracy juga menyadari Trevor yang sering mengigau semenjak mereka pindah di rumah itu. Akhirnya Allison kembali menonton potongan film yang ada di kotak itu tadi, dan kali ini adalah adegan pembunuhan di sebuah kamar dan keluarga itu dibunuh dengan cara Kemudian ketika ia melihat detail dari video itu, Allison melihat sebuah simbol yang sangat aneh. Dan ketika Allison melihat detail yang lain, ia juga menemukan sebuah tulisan yaitu pembunuhan keluarga Miller tahun 1998 dan hilangnya salah satu anak dari keluarga tersebut. Saat Allison mencari tahu info lebih dalam lagi, ia mendengar suara langkah kaki di loteng rumahnya dan tak lama, tiba-tiba listrik rumahnya mati. Allison kemudian memeriksa keadaan rumah. Allison mendengar suara langkah kaki dari loteng, kemudian ia mengambil pisau dapur dan pergi ke loteng. Kemudian Allison melihat sebuah kotak yang bergerak-gerak sendiri dan ketika ia buka tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian Allison juga melihat sebuah tutup kotak kecil yang bergerak sendiri juga. Ia kemudian membukanya dengan tongkat dan setelah dibuka keluarlah seekor ular kecil yang membuat ia terkejut. Saat Allison melihat tutup kotak tersebut, terdapat beberapa lukisan anak-anak, yang mana lukisan itu merupakan semua adegan pembunuhan yang Allison lihat dalam potongan film yang ia temukan di loteng itu juga. Allison juga merekam semua gambar itu, dan di dalam gambar itu juga terdapat nama tokoh yang selalu hadir dalam pembunuhan tersebut bernama Mr. Buji. Kemudian saat Allison ingin pergi dari loteng itu, tiba-tiba ia terjatuh dan alhasil kakinya harus mendapatkan perawatan. Allison memberitahu sedikit kronologi pada malam itu kepada wakil syarif, tetapi wakil syarif itu malah bilang kalau itu mungkin hanya tupai. Kemudian setelah berkonsultasi dengan seorang wakil syarif, Allison menemukan bahwa film-film tersebut terjadi di tempat berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula, dimulai dari tahun 1960-an. Wakil syarif lalu menyarankan Allison berhubungan dengan seorang profesor di universitas setempat untuk menafsirkan simbol-simbol yang ada di film tersebut, yaitu Profesor Jonas, bidangnya adalah okultisme dan fenomena iblis. Kemudian Allison melihat kembali beberapa dokumen foto yang dia punya, dan dia segera menyadari kalau sosok Mr. Buji itu ternyata selalu muncul di setiap video pembunuhan. Allison juga memeriksa rekamannya saat ia terjatuh dari loteng dan melihat tangan-tangan kecil yang seperti menariknya untuk jatuh ke bawah. Saat Allison tidur, ia terbangun karena mendengar suara pemutar film yang hidup, lalu memeriksanya. Dan benar saja pemutar film itu hidup dan sedang memutar video penggantungan keluarga Stephanie. Kemudian Allison melihat penampakan Mr. Buji di luar rumah. Allison pergi keluar rumah untuk memastikan apa yang ia lihat itu real cuy atau fake. Dan saat Allison memeriksa keluar, ia kaget karena tiba-tiba Trevor muncul. Allison pun langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Dan saat Allison ingin mengambil senter dan tongkat baseball yang ia bawa tadi, tiba-tiba ada seekor anjing yang datang dari entah dari mana. Dan tiba-tiba di belakang Allison itu ada penampakan beberapa anak dan membuat anjing itu pergi. Allison kembali melihat potongan film itu. Kali ini adegan pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat pemotong rumput. Allison sontak kaget, kemudian ia langsung menghubungi Profesor Jonas.
Profesor Jonas bercerita bahwa simbol-simbol ini melambangkan seorang dewa pagan Babilonia bernama Bugul atau disebut Mr. Buji yang akan membunuh satu keluarga dan membawa seorang anak mereka ke wilayah kekuasaannya sehingga jiwanya bisa ia makan. Kemudian setelah VC dengan Profesor Jonas, Ellison mengunci ruangan kerjanya seperti biasa dan pergi tidur. Tetapi tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki lagi. Ia memeriksa keliling rumah tetapi tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba Ellison memeriksa kamar Ashley yang ternyata masih tidur lalu kemudian menutup pintu kembali. Ternyata Ashley sedang diperlihatkan wujud asli dari Stephanie. Para anak-anak yang menghilang itu tiba-tiba muncul sebagai penampakan yang menyeramkan dan ingin mengganggu keluarga Ellison. Kemudian esok paginya, wakil sheriff datang mengunjungi Ellison dan mereka ngobrol sebentar. Lalu Ellison yang sedang berada di ruang kerjanya itu tiba-tiba mendengar Tracy yang berteriak memanggilnya karena Ashley melukis di dinding selain dinding kamarnya. Ketika Ellison melihat lukisannya, ternyata Ashley menggambar seseorang anak perempuan yang ada dalam film Penggantungan Keluarga itu alias Stephanie. Ellison pun kaget melihat lukisan itu. Akhirnya Tracy dan Ellison memperdebatkan hal yang itu-itu saja. Pada malam harinya saat Ellison tidur, terlihat seperti sedang ada yang merekamnya, tetapi saat Ellison terbangun tidak ada siapa-siapa. Ellison pun kemudian bangun dan memeriksa keluar kamar, dan ia melihat tangga yang menuju loteng. Ellison mencoba naik ke atas loteng itu, dan saat ia sampai di atas, ada 5 orang anak yang lagi nobar rekaman pembunuhan, dan ternyata mereka semua itu adalah anak-anak yang menghilang. Kemudian Ellison terjatuh dan tiba-tiba kotak film yang bertuliskan Home Movies itu juga ikut terjatuh dan membuat Ellison ketakutan. Akhirnya Ellison mengambil kotak itu dan langsung membakarnya. Tracy yang tiba-tiba muncul menanyakan apa yang sedang ia bakar itu, lalu kemudian Ellison menyuruh Tracy membangunkan anak-anak mereka untuk dibawa pulang ke rumah lama mereka. Ellison menyadari bahwa firasat buruk Tracy memang benar. Saat di perjalanan pulang, Ellison yang mengemudi cukup kencang itu ditilang oleh sheriff karena telah melanggar aturan kecepatan maksimal berkendara. Dan Ellison juga di situ bilang kalau ia tidak akan balik lagi ke rumah itu dan tidak akan melanjutkan tulisannya. Hal itu membuat Tracy senang. Akhirnya mereka sampai di rumah mereka yang lama. Di rumahnya yang lama, Ellison melihat ia mendapat surel dari Profesor Jonas. Ia mengirim hasil pindaian beberapa gambar kuno yang berhubungan dengan Bugul. Ellison lalu menemukan sebuah amplop baru dengan tulisan akhir film yang lebih panjang. Pada saat ini, wakil sheriff mencoba menghubungi beberapa kali, tetapi tidak ia angkat. Dan setelah beberapa kali wakil sheriff menelponnya, akhirnya ia mengangkat telepon tersebut. Wakil sheriff bercerita kepadanya bahwa ia telah menemukan pautan antara setiap peristiwa pembunuhan. Setiap keluarga pernah tinggal di rumah di mana ada TKP, dan setiap peristiwa pembunuhan baru terjadi setelah mereka berpindah ke rumah yang baru. Ellison segera menyadari bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Ellison lalu menonton film. Ia menjadi tahu bahwa film ini memperlihatkan anak-anak yang hilang dan mengungkapkan bahwa merekalah yang membunuh setiap keluarga. Dan sepertinya mereka dirasuki oleh Bugul atau Mr. Buji. Sebelum ia bisa bereaksi, ia menjadi sempoyongan dan membaca catatan "Selamat malam ayah" sebelum ia pingsan dan tak sadarkan diri. Ternyata kopinya diberi bius oleh Ashley yang dirasuki oleh Bugul. Ellison sekeluarga lalu diikat dan mulut mereka disekap dengan pita perekat yang besar. Kemudian Ashley membunuh mereka dengan kapak. Darah mereka ia buat sebagai cat untuk melukis gambar kucing, anjing, dan unicorn di seluruh tembok. Ashley lalu menonton film hasil pembunuhannya. Film berakhir dengan adanya film rekaman di kardus dengan judul label House Painting 12. Ashley dibopong oleh Bugul dan mereka menghilang. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat saya ambil setelah menonton film ini adalah ajak seseorang untuk menemani nonton film ini karena asli seram cuy, real ini mah no fake.